Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 3. Sesaat kemudian orang-orang alap-alap Jalatunda itu memencar ke segenap sudut rumah Kitanumetir. Setiap lekuk-lekuk diperiksanya, bahkan sampai-sampai geledek-geledek bambu pun dibukanya. Tetapi tak seorang pun mereka ketemukan. Sentong kanan, tengah dan kiri pun mereka jenguk pula, bahkan dengan lampu di tangan mereka. Namun di sentong-sentong itu mereka hanya melihat setumpuk bantal dan di sentong kiri seonggok untayan padi di dalam bakul yang besar. Namun untara tak mereka temukan. Selagi mereka sibuk mencari-cari, kembali terdengar Plasa Ireng tertawa nyaring di luar pintu. Katanya, kuda itu telah kemari, tetapi aku melihat bekas kakinya meninggalkan tempat ini. Alap-alap Jalatunda pun segera meloncat keluar. Segera ia pun mengamat-amati bekas kaki-kaki kuda itu di bawah cahaya oncor di tangan Plasa Ireng. Kemudian terdengar ia memanggil, "Bawa Kria kemari." Kria yang pendek itu pun segera didorong keluar. Kemudian diseret mendekati alap-alap Jalatunda yang masih terbungkuk-bungkuk mengamat-amati telapak-telapak kaki kuda. "Kria bungkik," teriak alap-alap muda itu, "kau lihat orang ini datang. Pasti kau lihat ia pergi." "Ya, aku lihat," jawab Kria terbata-bata. "Kenapa kau tidak bilang sejak tadi? Kau sengaja mempermainkan kami," bentak alap-alap Jalatunda sambil melekatkan ujung pedangnya pada perut Kria yang kecil itu. "Tidak, tidak," suara Kria hampir merintih. "Atau kau termasuk gerombolan orang yang bernama Untara itu?" desak alap-alap Jalatunda. "Tidak," sahut Kria. "Jadi kenapa kau lindungi dia?" desak anak muda itu. "Ia harus dapat berlaku kasar," sekasar Plasa Ireng. "Aku tidak tahu kalau kuda yang datang itu kemudian juga kuda yang aku lihat meninggalkan padukuhan ini," jawab Kria mencoba menyelamatkan dirinya. "Kenapa? Adakah perbedaannya?" Pertanyaan itu sedemikian cepatnya sehingga Kria tidak sempat mempertimbangkan jawabannya. Karena itu tiba-tiba meluncur dari mulutnya, "Yang datang berdua, yang pergi hanya seorang." "Hah?" Jawaban itu benar-benar mengejutkan. Kria sendiri terkejut mendengar jawaban itu. Kitanumetir yang mendengar percakapan itu mengerutkan keningnya. Ia tak akan dapat mengelak lagi. Tetapi ia tidak kehilangan ketenangannya. Karena itu sikapnya benar-benar mengherankan. Tiba-tiba terdengar alap-alap Jalatunda tertawa berderai dan Plasa Ireng itu pun tertawa pula. Terdengar Plasa Ireng berkata, "Yang seorang melarikan diri, tetapi kawannya yang luka ditinggalkannya di sini." Untara menjadi gelisah. Bukan karena dirinya sendiri, namun dengan demikian maka Kitanumetir pasti akan mengalami bencana. Alap-alap Jalatunda yang ingin mendapat pujian dari Plasa Ireng itu dapat berbuat hal-hal di luar dugaan. Dan apa yang dilakukan Plasa Ireng sendiri akan sangat mengerikan. Apalagi ketika Untara mendengar Plasa Ireng membentak, "Hei dukun celaka, aku tidak telaten melihat cara alap-alap kecil itu mencari lawannya. Untara adalah seorang yang sangat berbahaya. Aku ingin menemuinya di segala medan peperangan namun aku selalu gagal. Hanya namanya saja yang pernah aku dengar. Di segala garis perang Untara pasti berhasil menyapu lawan-lawannya. Nah, tunjukkan kepadaku sekarang di mana orang itu." Kemudian katanya kepada alap-alap Jalatunda, "Alap-alap kecil, serahkan Untara kepadaku, kau dapat menemukan yang seorang lagi." "Anak itu telah pergi," jawab alap-alap Jalatunda. "Kau dapat memeras keterangan dari orang pendek itu kemana ia melarikan diri. Pakai kudaku. Kejar dia dan bawa dia kemari atau penggal lehernya dan tinggalkan di sekitar sangkal putung." Perintah-perintah itu mengalir seperti pancuran. Dan perintah-perintah itu benar-benar mengejutkan. Dada Untara pun tiba-tiba bergolak dengan dahsyatnya. Untara sesaat ia lupa tentang lukanya. Yang didengarnya kemudian adalah suara alap-alap Jalatunda, "Untara adalah lawanku. Karena itu aku ingin menyelesaikan perkelahian itu." Plasa Ireng menarik nafas, tampak dahinya berkerut. Katanya, "Kaukah yang melukainya?" "Sudah aku katakan," jawab alap-alap Jalatunda. "Dalam perkelahian seorang lawan seorang," desak Plasa Ireng. "Ya," sahut anak muda itu. Tiba-tiba Plasa Ireng tertawa, katanya, "Jangan mengelabui orang tua. Aku tahu siapakah Untara dan siapakah Pratanda yang sekarang bergelar alap-alap Jalatunda. Atau kau takut kepada yang seorang itu pula?" Wajah alap-alap Jalatunda menjadi merah. Namun tidak berani berbuat sesuatu meskipun hatinya melonjak.
Meskipun demikian ia menjawab, jangan memperkecil arti alap-alap Jalatunda di daerah ini. Kenapa aku takut kepada yang seorang lagi? Berdua dengan Untara aku telah berhasil mengalahkan mereka. Jangan ulangi, bentak Plasa Ireng. Sikapnya benar-benar garang. Apalagi kepada lawan-lawannya. Kepada alap-alap Jalatunda itu pun ia berkata, kalau sekali lagi kau sebut kemenanganmu itu, aku tampar mulutmu. Sekarang pakai kudaku, kejar yang seorang sampai ketemu, kemudian kepada Kria Plasa Ireng berkata, ke arah mana kuda yang itu? Kria yang kecil pendek itu telah kehilangan seluruh hatinya, karena itu maka jawabannya pun meluncur dengan lancarnya, ke selatan. Terus, desak Plasa Ireng. Tidak. Di simpang 3 membelok ke barat, jawabnya. Nah, kejar dia. Lewat Kali Asai, perintahnya. Alap-alap Jalatunda masih berdiri di tempatnya, sehingga Plasa Ireng membentak, pergi. Alap-alap Jalatunda yang garang itu tidak membantah. Bergegas-gegas ia pergi ke jalan kecil di muka halaman Kitanumetir. Dan sesaat kemudian terdengarlah derap kuda berlari. Mendengar derap kuda itu, berdentanglah jantung Untara. Segera ia mencemaskan nasib adiknya. Tiba-tiba saja ia mencoba menyibakkan tumpukan padi di atasnya. Namun terasa pundaknya menjadi semakin sakit. Dan ketika ia meraba pundak itu, terasa darahnya kembali mengalir. Karena itu dicobanya untuk menenangkan dirinya. Ia mencoba berpikir, apakah yang sebaiknya dilakukan. Dalam pada itu terdengar Plasa Ireng membentak, hei dukun tua, jangan menyamakan aku dengan pratanda yang cengeng itu. Sekali aku bertanya, kau harus menunjukkan tempat Untara. Kalau tidak sebaiknya aku sobek mulutmu, dan aku bakar rumah ini. Nah, tunjukkan tempat Untara itu sekarang. Sekali lagi Untara menggeliat. Ia sama sekali tidak rela, apabila dukun yang naik itu mengalami bencana karena dirinya. Tetapi dengan demikian, keadaannya menjadi semakin buruk. Darah yang kembali mengalir dari lukanya itu, sangat mempengaruhinya. Sehingga Untara menjadi sangat cemas. Ketika matanya seakan-akan tidak dapat dibukanya lagi, sesaat kesadarannya seperti hilang. Dan tiba-tiba ia menjadi sangat pening. Lamat-lamat masih didengarnya Kitanumetir menjawab tenang, sayang Ger Plasa Ireng, aku tidak dapat menunjukkan tempat itu. Heh. Plasa Ireng berteriak, kau mencoba membantah. Jangan mengorbankan dirimu untuk monyet yang ganas itu. Ia berada di rumahku, jawab Kitanu. Karena itu keselamatannya berada di tanganku. Jawaban itu benar-benar mengejutkan. Untara pun terkejut. Namun ia tidak mau mengorbankan orang tua itu. Tetapi ketika ia mencoba sekali lagi untuk bangkit, maka kepalanya menjadi semakin peningnya. Perlahan-lahan kesadarannya menjadi semakin tipis. Dan ketika ia mencoba berteriak untuk menunjukkan dirinya maka dunia seakan-akan kelam. Untara tidak sadarkan diri. Malam yang gelap masih merajai seluruh permukaan bumi. Satu-satu di langit bintang berbut dahulu muncul dari balik awan yang mengalir dihanyutkan angin selatan. Udara yang dingin membelai daun-daunan dan pohon-pohonan yang masih basah. Di atas jalan berbatu-batu menuju Sangkal Putung, lewat Kali Asai terdengarlah suara kaki kuda berderap. Kuda itu berlari dengan kencang, namun tidak dengan kecepatan penuh. Penunggangnya, Agung Sedayu, bukanlah seorang penunggang kuda yang berani. Karena itu, meskipun perasaan takut selalu mengejarnya, namun ia tidak berani memacu kudanya dengan kecepatan penuh. Ketika Agung Sedayu mencoba memandang jauh ke depan, jantungnya menjadi berdebar-debar. Sekali lagi ia harus membelok kemudian ia akan sampai ke Bulak Dawa. Di ujung bulak yang panjang itulah terdapat sebuah pohon randu alas raksasa, yang terkenal dengan sebutan tikungan randu alas. Di bawah randu alas jalan membelok ke kiri lewat Kali Asai dan sekali lagi ia harus membelok ke kanan. Kemudian ia akan sampai ke jalan lurus langsung menuju Sangkal Putung. Teringatlah ia akan cerita tentang genderuwo bermata satu penunggu randu alas itu. Terasalah seluruh bulu-bulunya tegak. Tetapi terdorong oleh ketakutannya yang lain, ketakutannya kepada kakaknya yang akan membunuhnya, maka dipaksanya juga kudanya berlari. Meskipun demikian Agung Sedayu tidak henti-hentinya meratap di dalam hati. Perintah kakaknya dirasanya telah menghadapkannya pada suatu pilihan yang sama-sama mengerikan baginya. Seakan-akan kakaknya sengaja menjerumuskannya ke daerah maut. Berjalan ke Sangkal Putung atau tinggal di rumah Kitanumetir, maut itu dapat hadir setiap saat untuk mencekiknya.
Ketika sekali lagi Agung Sedayu memandang ke depan, kudanya telah sampai di kelok jalan, dan sesaat kemudian di hadapannya terbentang daerah persawahan yang panjang. Bulak Dawa. Kini hujan telah benar-benar teduh. Bahkan di antara bintang-bintang di langit, tampak bulan tua muncul dari balik awan. Cahayanya yang kemerah-merahan memencar terlempar ke atas daun-daun padi yang subur di tanah persawahan. Di sana-sini air yang bergenangan memantulkan sinar bulan yang redup itu. Sekali-sekali Agung Sedayu menengadahkan wajahnya. Mula-mula ia agak berlega hati, ketika malam tidak lagi sedemikian pekat. Namun tiba-tiba karena itu maka terasa segenap bulu-bulu di tubuhnya menjadi tegak. Jauh di arah timur, remang-remang dilihatnya hutan yang terbujur ke selatan, seakan-akan raksasa sedang lelap tertidur. Sepi. Agung Sedayu segera memalingkan wajahnya. Kalau ia menempuh jalan timur, maka ia akan menyusur jalan di tepi hutan itu. Ia menarik nafas. Untunglah kakaknya berpesan untuk menempuh jalan barat, meskipun agak jauh sedikit. Lewat jalan ini, jaranglah orang bertemu binatang buas yang kelaparan, dan mencari mangsanya sampai keluar daerah perburuan mereka. Tetapi tiba-tiba mata Sedayu terbentur pada sebuah pohon yang besar menghadang di ujung jalan. Randu alas. Tanpa disadarinya Sedayu menarik kekang kudanya, sehingga kuda itu memperlambat larinya. Pohon itu di mata Sedayu seolah-olah berbentuk seorang raksasa yang tegak memandangnya dengan penuh nafsu. Tidak. Malahan tiba-tiba rimbun daunnya berubah menjadi kepala hantu yang bulat keputih-putihan, genderuwo mata satu. Hampir Sedayu memekik ketakutan. Tetapi suaranya tak sempat meloncat keluar. Sekali lagi ia menarik kendali kudanya, lebih keras. Dan kini kuda itu berhenti. Jantung Sedayu berdebar terlalu cepat. Terdengarlah nafasnya berkejaran lewat lubang hidungnya. Tiba-tiba perasaan takutnya memuncak. Tetapi ketika terpikir olehnya untuk kembali ke Dukuh Pakuwon, hatinya diterkam oleh ketakutan yang lain. Kakaknya siap membunuhnya. Oh, terdengar Agung Sedayu mengeluh. Dirasanya seakan-akan dirinya adalah manusia paling sengsara di atas bumi ini. Kakaknya yang selama ini amat menyayanginya, menjaganya setiap saat, tiba-tiba kini membiarkannya dihadang maut. Bahkan memaksanya untuk terjun ke daerah yang mengerikan itu. Terasa mata Sedayu menjadi basah karenanya. Ia tidak dapat mengerti, mengapa ia harus pergi ke Sangkal Putung malam ini. Ternyata Untara lebih sayang kepada Widura daripada kepadanya. Ibu, ayah, desisnya. Tetapi ia terkejut mendengar suaranya sendiri. Kalau ayah dan ibunya yang sudah meninggal itu tiba-tiba datang, maka ia pun akan mati ketakutan. Karena perasaan itulah maka Sedayu menjadi semakin bingung. Ingin ia berteriak, namun tak bisa dilakukannya. Tanpa disadarinya, ketakutannya itu telah membawanya mendekati bencana yang jauh lebih besar dari yang dihayalkan tentang genderuwo bermata satu. Jauh di belakangnya berderap seekor kuda yang lain, alap-alap Jalatunda. Pada saat Agung Sedayu dibakar oleh ketakutan, pada saat itu alap-alap Jalatunda memacu kudanya habis-habisan. Mula-mula ia ragu-ragu terhadap pemuda yang dikejarnya. Apakah pemuda itu tidak akan mencelakakannya? Seandainya pemuda itu benar-benar seperti yang dikatakan Untara, maka kedatangannya adalah untuk mengantarkan nyawanya. Tetapi kemudian diingatnya, bagaimana sikap anak muda itu ketika Pandai Besi Sendang Gabus menyerangnya. Tiba-tiba alap-alap Jalatunda itu tersenyum. Kalau Agung Sedayu benar-benar anak yang mumpuni, ia pasti mengambil jalan timur. Ternyata anak itu menurut Kriya telah mengambil jalan barat. Menyenangkan, desisnya, aku akan mendapat permainan yang baik, jauh lebih baik dari Untara yang luka itu, maka alap-alap Jalatunda itu pun memacu kudanya lebih cepat, mudah-mudahan aku dapat menyusulnya. Kaki-kaki kuda alap-alap Jalatunda itu pun berderap pula di atas jalan berbatu menuju Kali Asai. Di benaknya sama sekali tidak terhiraukan genderuwo mata satu di tikungan Randu Alas. Cerita itu pernah didengarnya pula. Tetapi hati alap-alap yang muda itu tidak sekecil hati Agung Sedayu. Karena itu alap-alap yang garang itu tidak pernah gentar seandainya betul-betul ada genderuwo mata satu menghadang di depannya, bahkan ia akan lebih gentar apabila ia bertemu dengan Untara. Karena itu alap-alap Jalatunda berpacu dengan penuh gairah. Kalau ia dapat menangkap anak muda itu, memenggal kepalanya dan melemparkan kedua bagian tubuh yang terpisah itu maka ia akan dapat menggetarkan laskar Pajang yang bersarang di Sangkal Putung. Kembali alap-alap Jalatunda tersenyum dan bersamaan dengan itu, kudanya dipacu semakin cepat.
Kini ia bertekad untuk dapat menyusul anak muda itu. Di bulak dawa Agung Sedayu masih terpekur di atas punggung kudanya yang tegak seperti patung. Dadanya yang penuh sesak oleh gelora perasaannya seakan-akan hendak meledak. Bahkan akhirnya Agung Sedayu tidak berhasil menguasai dirinya, sehingga beberapa kali terdengar ia mengeluh. Di tengah-tengah bulak yang panjang dan sepi itu, seolah-olah Agung Sedayu mendapat kesempatan untuk meledakkan segala himpitan di dadanya. Agung Sedayu tidak tahu, sudah berapa lama ia berhenti di tengah-tengah jalan di antara sawah-sawah yang terbentang sedemikian luasnya, tetapi akhirnya ia terkejut ketika lamat-lamat didengarnya derap kuda di belakangnya. Perlahan-lahan Agung Sedayu mengangkat wajahnya. Didengarnya suara itu baik-baik. Derap kuda, desisnya. Siapa? Sedayu mencoba untuk menebak, adakah Kakang Untara, katanya seorang diri. Kemudian ia menggeleng, lukanya agak parah, kata-katanya dijawabnya sendiri. Adakah mereka itu gerombolan alap-alap Jalatunda? Kembali ia berkata sendiri. Mendengar kata-katanya itu sendiri dada Sedayu berdentang. Namun karena pengalamannya yang picik maka perhitungannya pun picik pula. Katanya, alap-alap Jalatunda tidak berkuda. Untuk sesaat Agung Sedayu menjadi agak tenang. Bahkan ia mengharap mendapat teman untuk melewati tikungan randu alas. Tetapi tiba-tiba tumbuhlah di dalam benaknya, bagaimanakah kalau alap-alap Jalatunda itu menemukan kudaku? Sekali lagi dada Agung Sedayu berguncang. Pikiran itu semakin lama menjadi semakin kuat. Malah kemudian Agung Sedayu menjadi pasti. Pikirnya, derap kuda itu adalah derap kudaku sendiri, tetapi dengan alap-alap Jalatunda di punggungnya. Demikianlah tiba-tiba kaki Agung Sedayu menjadi gemetar. Dalam kecemasannya, maka lenyaplah segala akalnya yang jernih. Yang ada di dalam hatinya tinggallah, bagaimana aku harus bersembunyi di bulak ini? Derap kuda di belakangnya itu pun semakin lama menjadi semakin dekat. Ia tidak dapat mengira-ngirakan, masih seberapa jauhnya. Namun di malam yang sepi itu, suara derap itu rasa-rasanya tinggal beberapa langkah di belakangnya. Tiba-tiba mata Agung Sedayu tersangkut pada sebuah parit yang agak dalam. Tanpa berpikir lagi, maka dengan tergesa-gesa ia meloncat turun. Demikian tergesa-gesanya sehingga ia jatuh terjerembab di tanah yang becek. Tertatih-tatih ia bangun, kemudian berlari-lari terjun ke dalam parit, sehingga pakaian yang basah menjadi semakin kuyup. Tetapi Sedayu sama sekali tidak menghiraukannya lagi. Bahkan kemudian, dengan tidak mengingat persoalan-persoalan yang dapat terjadi kemudian, anak yang ketakutan itu memungut sebuah batu dan dengan batu itu ia melempar kudanya. Kuda itu terkejut. Satu kali kuda itu meloncat, kemudian berputar-putar dan berlari kencang-kencang ke arah tikungan randu alas. Pada saat itulah alap-alap Jalatunda muncul di kelok jalan di belakangnya. Hati anak muda yang sedang berpacu itu pun berdesir ketika di dalam keremangan cahaya bulan ia melihat seekor kuda yang berlari searah dengan kudanya. Adakah kuda itu kuda kawan Untara? Jarak kedua ekor kuda itu masih belum terlalu dekat. Dengan demikian alap-alap Jalatunda masih belum dapat melihat bahwa di punggung kuda itu tak ada seorang pun yang menaikinya. Karena itu, sesaat ia masih diganggu oleh keraguan-raguannya. Jangan-jangan penunggang kuda itu benar-benar sakti seperti yang dikatakan Untara. Bukankah aku alap-alap Jalatunda, desisnya. Alap-alap Jalatunda tidak mengenal takut. Meskipun seandainya yang berkuda itu Untara sendiri. Alap-alap yang muda itu tersenyum sendiri ketika dari sudut hatinya terdengar jawaban, ya, karena kau tahu pasti bahwa Untara sedang terluka parah. Alap-alap Jalatunda itu pun segera memacu kudanya secepat angin. Ia tidak mau melepaskan buruannya atau menunggu sampai ke sangkal putung. Orang itu harus segera ditangkapnya. Hidup atau mati. Karena itu tiba-tiba alap-alap itu berteriak ngeri, mirip seperti suara burung alap-alap yang berteriak di udara. Kudanya itu pun berlari semakin kencang seperti gila. Agung Sedayu seakan-akan membeku di dalam air parit yang dingin. Ia melihat seekor kuda lari di muka hidungnya. Dilihatnya pula anak muda sebayanya duduk merapat di atas punggung kuda itu seperti sedang berpacu. Dalam keremangan cahaya bulan Agung Sedayu dapat mengenal bahwa penunggang kuda itu adalah anak muda yang tadi bertempur dengan kakaknya, alap-alap Jalatunda. Maka dari itu giginya gemeretak, tetapi sama sekali bukan karena kemarahannya. Untuk beberapa saat Agung Sedayu tidak dapat menggerakkan meskipun hanya ujung jarinya. Hatinya berdebar-debar seakan-akan bunyi guruh meledak-ledak di dalam rongga dadanya.
Suara kuda alap-alap Jalatunda itu pun semakin lama semakin samar. Ketika Agung Sedayu menjengukkan kepalanya yang gemetar lamat-lamat, dilihatnya sebuah nokta hitam semakin lama semakin menjadi kabur. Dan akhirnya hilang seakan-akan ditelan oleh genderuwo bermata satu di ujung jalan. Tetapi Sedayu kini sudah tidak ingat lagi kepada genderuwo bermata satu itu. Dan matanya pun kini dapat melihat pohon randu alas itu dengan jelas. Lingkaran yang keputih-putihan di tengah-tengah bayangan hitam itu tidak lain adalah bagian-bagian yang tak berdaun. Sedayu menarik nafas. Namun ketakutan yang lain kini mencekamnya. Bagaimanakah seandainya alap-alap Jalatunda itu nanti kembali? Dan perasaan takutnya itu semakin lama semakin menghunjam ke pusat dadanya. Demikian takutnya sehingga akhirnya Agung Sedayu tidak dapat lagi berpikir. Tiba-tiba saja ia berdiri dan merangkak menaiki tepian parit. Seperti orang yang kehilangan kesadaran diri, Agung Sedayu berlari-lari ke arah jalan kembali ke Dukuh Pakuwon. Biarlah kakaknya membunuhnya, daripada mati karena tangan alap-alap Jalatunda yang garang itu. Mula-mula ada juga niatnya untuk lari kemana saja. Tidak ke arah alap-alap Jalatunda dan tidak kembali ke kakaknya. Tetapi kemana? Dan apakah yang akan terjadi dengan dirinya besok lusa dan seterusnya? Karena itu maka niat itu pun tak berani dilakukannya. Ketika Agung Sedayu hampir sampai ke pangkal jalan bulak yang panjang itu, sebelum ia membelok tiba-tiba sekali lagi ia mendengar derap kuda. Karena itu langkahnya pun terhenti. Dicobanya untuk mengetahui dari arah mana kuda itu datang. Ketika ia menoleh, di sepanjang bulak dawa itu tak dilihatnya sesuatu, sementara itu derap kuda itu pun menjadi semakin dekat. Sekali lagi Agung Sedayu menjadi sedemikian bingungnya sehingga kembali ia berlari ke parit ke tepi jalan. Tetapi parit itu melengkung dan berbelok. Karena itu ia memerlukan waktu untuk mencapai kelokan parit itu. Ketika kuda itu muncul di siku jalan, Agung Sedayu baru mencapai tanggul parit, sehingga dengan tergesa-gesa ia meloncat terjun ke dalamnya. Namun orang yang berkuda itu sempat melihatnya. Dan tiba-tiba saja penunggangnya menarik kekang kudanya, dan tepat di muka Agung Sedayu terjun, kuda yang berlari kencang itu pun berhenti. Agung Sedayu masih terbaring di dalam parit. Hanya wajahnya sajalah yang berada di permukaan air. Ketika ia mendengar bahwa derap kuda itu berhenti, maka ia menjadi semakin ketakutan dan kembali merataplah ia di dalam hati. Meratapi nasibnya yang malang semalang-malangnya. Didengarnya orang di atas punggung kuda itu menggeram. Dan kemudian didengarnya orang itu berkata, "Siapa yang bersembunyi di dalam parit?" Mendengar suara itu dada Agung Sedayu bergoncang. Serasa nyawanya telah berada di ujung ubun-ubunnya. "Heh," jawablah, terdengar suara itu pula. Berat dan lantang, "Siapa itu? Kalau kau ingin berbuat baik, datanglah. Kalau kau tidak datang, bersiaplah. Kita akan bertempur." Agung Sedayu benar-benar menjadi beku. Ia tidak dapat berbuat lagi sesuatu apapun. Tubuhnya menggigil namun mulutnya masih terkunci. Nah, suara itu berkata pula, "Kau tidak mau menampakkan dirimu. Siapapun kau aku tidak akan takut. Berkemaslah, kita mengadu kesaktian." Sedayu masih mendengar orang itu meloncat turun. Kemudian tiba-tiba ia melihat sesosok tubuh menjenguknya dari atas tanggul. Melihat orang itu Sedayu benar-benar hampir pingsan. Seorang yang mengenakan sebuah topeng untuk menutupi wajahnya. Tubuhnya yang sedang berbalut dengan sebuah kain geringsing. Ketika orang itu melihat Agung Sedayu, maka berderailah tertawanya. "Heh, kenapa kau berbaring di situ? Apakah kau sedang mulai bertapa? Tapa kungkum? Ayo wedarlah tapamu sebentar. Kita berkenalan. Orang yang biasa tapa kungkum adalah orang yang sakti, tak akan betah sedemikian lama merendam diri dalam air dikala udara begini dingin. Ayo bangunlah." Agung Sedayu masih menggigil. Memang udara sedemikian dinginnya. Tetapi Sedayu tak merasakan udara yang dingin itu. Sehingga terdengar orang itu berkata lagi, benar-benar kau orang sakti. Kau dapat menutup segenap panca indramu sehingga kau tak terpengaruh oleh kedatanganku. Kalau demikian aku terpaksa membangunkan kau." Tiba-tiba orang itu pun meloncat turun. Dengan serta-merta ia mencoba untuk mengangkat tubuh Agung Sedayu. Tetapi tubuh itu tak terangkat. Bahkan orang itu kemudian berkata, "Belum pernah aku menjumpai orang seberat ini.
Aku telah menjelajahi hampir setiap sudut kerajaan Demak dan kemudian Pajang, Jipang dan segala pecahan Demak. Orang itu menggeleng-gelengkan kepala. Tetapi ia berkata pula, bangunlah hai pertapa mumpung kau baru memulainya. Kalau tidak, jangan kau sebut aku curang kalau aku membunuhmu sebelum kau wedar dari tapamu. Agung Sedayu belum pernah melihat orang seorang pertapa. Karena itu ia tidak tahu bagaimana seseorang mesu diri dengan bertapa. Maka ketika orang itu menyebutnya sedang bertapa, ia tidak mengerti meskipun terasa juga sebutan itu terlalu berlebih-lebihan. Namun ketika orang itu mengancamnya akan membunuhnya, maka dengan susah payah, ia mencoba untuk menguasai tubuhnya. Dengan susah payah ia mengangkat kepalanya, kemudian duduk bersandar kedua belah tangannya. Melihat Agung Sedayu bangkit, orang itu mundur selangkah. Dan sekali lagi ia tertawa nyaring, katanya, ternyata masih belum tega akan hidup matimu. Ayo berdirilah, kita bertempur. Agung Sedayu tanpa sesadarnya memandangi orang yang berdiri di hadapannya itu. Dan tiba-tiba saja merayaplah suatu perasaan yang aneh di dalam dadanya. Meskipun orang yang baru saja datang itu selalu menantangnya, namun nadanya sangat berbeda dengan kata-kata yang pernah diucapkan oleh si pandai besi Sendang Gabus atau oleh alap-alap Jalatunda. Berdirilah, tiba-tiba orang itu mengulangi kata-katanya. Sedayu masih belum berdiri. Ia masih duduk dan sebagian tubuhnya masih terendam air. Namun tak disangka-sangkanya orang itu datang menghampirinya dan menolongnya berdiri. Katanya, ayo, tegaklah. Kau hampir beku terendam air. Ketika Agung Sedayu kemudian berdiri, orang itu memandangnya dengan seksama. Lalu katanya, kau gagah benar. Badanmu kekar sedang urat-uratmu kencang. Tubuh idaman bagi setiap lelaki. Nah, sudahkah kau bersedia untuk bertempur? Dengan serta-merta, tanpa dikehendakinya sendiri Agung Sedayu menggeleng lemah. Tidak, teriak orang bertopeng itu, kau tidak mau berkelahi? Sekali lagi Agung Sedayu menggeleng dengan sendirinya. Desis orang bertopeng itu, kau belum mengenal aku. Panggillah aku Kiai Gringsing. Sebutan itu bukan namaku, tetapi aku senang dipanggil demikian. Perasaan yang aneh, yang merayap-rayap di dalam dada Agung Sedayu menjadi semakin menebal. Orang itu mempunyai sikap yang sangat berbeda. Tiba-tiba ketakutannya pun berkurang. Kalau orang itu ingin berbuat jahat terhadapnya, maka dengan mudah hal itu dapat dilakukan. Namun tanda-tanda yang demikian masih belum dilihatnya. Nada suaranya pun tidak kasar dan tidak mengandung permusuhan. Sedikit demi sedikit Agung Sedayu mencoba menguasai otaknya kembali, meskipun ia masih belum dapat melepaskan perasaan takutnya. Aku sangka kau termasuk orang sakti yang tidak menyukai permusuhan. Baik. Aku pun tidak akan memaksa. Dahulu aku pun pernah mengenal orang serupa kau ini, berkata orang bertopeng itu. Tiba-tiba saja terloncat dari mulut Sedayu sebuah pertanyaan. Lirih dan gemetar. Tetapi orang bertopeng itu mendengarnya, siapa, katanya. Orang yang menyebut dirinya Kiai Gringsing itu mengangguk-anggukan kepalanya, jawabnya, namanya Kisadewa. Agung Sedayu terkejut, kau sebut nama itu? Iya, kenapa? Kau kenal dia? Atau orang itu gurumu? Kalau demikian benar dugaanku. Kau orang sakti yang tak ingin bermusuhan dengan siapapun juga, sahut Kiai Gringsing. Orang itu ayahku, berkata Agung Sedayu dengan penuh kebanggaan. Orang itu terkejut, kau anak Kisadewa? Benarkah demikian? Ya, jawab Agung Sedayu pendek. Pantas, gumamnya, kau memiliki kekekaran tubuh seperti ayahmu, ketahanan tubuh seperti ayahmu pula, dan sifat-sifat yang sama pula. Tetapi tiba-tiba orang bertopeng itu bertanya menyentak, bohong. Kau akan menakut-nakuti aku. Aku takut 1000 turunan dengan orang yang bernama Sadewa itu. Dan kau sekarang anaknya? Tidak, jawab Agung Sedayu, orang itu benar-benar ayahku. Kalau demikian akan aku buktikan, desis Kiai Gringsing. Darah Agung Sedayu berdesir. Bagaimanakah caranya membuktikan? Haruskah ia berkelahi lebih dahulu? Agung Sedayu kemudian menyesal bahwa ia telah menyebut nama ayahnya. Kiai Gringsing itu kemudian berkata pula, kau masih tetap pada pendirianmu, bahwa kau tak mau berkelahi? Agung Sedayu ragu-ragu sejenak, namun kemudian ia mengangguk. Bukti yang pertama, seperti Kisadewa, berkata orang bertopeng itu.
Tetapi, ia meneruskan, kau dapat berpura-pura. Sedang sebenarnya nafsumu berkelahi melonjak-lonjak. Sekarang aku ingin membuktikan dengan cara lain. Kisadewa adalah seorang ahli bidik. Memanah, pasir, bandul dan sebagainya. Adakah kau mewarisi kepandaian itu? Tiba-tiba wajah Agung Sedayu menjadi cerah. Permainan yang sama sekali tidak memerlukan keberanian. Karena itu Agung Sedayu sering melakukannya. Bahkan ia benar-benar mewarisi keahlian ayahnya itu. Baiklah, jawabnya. Nah, berkata Kiai Gringsing, aku akan melambungkan batu ke udara. Kenailah dengan lemparan pula. Bagus, teriak Agung Sedayu gembira. Permainan itu memang sering dilakukan dengan ayahnya dahulu. Bahkan kakaknya, Untara tak menyamainya. Kiai Gringsing itu kemudian memungut sebuah batu, dan dilemparkannya tak begitu tinggi. Aku sudah mulai, teriaknya. Sedayu pun segera memungut batu pula. Ketika batu yang dilemparkan oleh Kiai Gringsing itu telah mencapai puncaknya dan meluncur turun, Sedayu mulai melemparkan batunya. Sesaat kemudian terdengarlah suara kedua batu itu beradu. Dahsyat, teriak Kiai Gringsing, di dalam cahaya bulan yang hanya samar-samar kau telah berhasil mengenainya, kau benar-benar anak Kisadewa. Karena itu aku tak akan berani menantangmu. Kau percaya? Bertanya Agung Sedayu dengan bangga. Ya, aku percaya, jawab orang itu. Agung Sedayu tersenyum. Dan tiba-tiba hatinya menjadi agak tenteram. Ia merasa bahwa di dalam dirinya tersembunyi pula kemampuan yang tak dimiliki oleh orang lain. Tetapi selagi Agung Sedayu berbangga atas kemampuannya itu, lamat-lamat didengarnya derap seekor kuda. Hatinya yang mulai berkembang itu tiba-tiba kuncup kembali, suara kuda, desisnya. Ya, jawab Kiai Gringsing, dari arah tikungan Randu Alas. Dada Agung Sedayu berdentang. Apakah alap-alap Jalatunda yang sedang mencarinya? Keringat dingin mulai mengaliri seluruh tubuhnya. Dan kembali anak muda itu menjadi gemetar. Tetapi agaknya Kiai Gringsing sama sekali tidak tertarik pada suara derap kaki-kaki kuda itu, maka katanya, jangan hiraukan suara derap itu, siapapun yang akan lewat biarlah ia lewat. Namun Agung Sedayu tidak dapat berbuat demikian. Dalam pada itu terdengar kembali suara Kiai Gringsing, anak muda, kecakapanmu benar-benar melampaui kecakapan anak-anak muda biasa. Sejak kapan kau berlatih membidik? Agung Sedayu mendengar juga pertanyaan itu. Tetapi meskipun derap kaki-kaki kuda masih cukup jauh serasa seperti derap di jantungnya. Namun ia menjawab, sejak kecil, dan terlintaslah untuk sesaat kenangan masa kanak-kanak itu. Kakaknya lebih suka berburu ke hutan daripada berlatih membidik di rumah. Sedangkan Agung Sedayu yang tak beranikut serta menghabiskan waktunya dengan berlatih memanah, pasir, bandul dan sebagainya. Tetapi kecakapannya itu tidak dipergunakannya, selain dalam perlombaan memanah untuk anak-anak. Tetapi kenangan itu kemudian terusir oleh gemeretak kaki-kaki kuda yang semakin dekat. Dan karena itu maka tubuhnya semakin gemetar pula. Anak muda, berkata Kiai Gringsing, agaknya kau tertarik sekali pada orang berkuda itu. Adakah itu sahabatmu? Kalau demikian biarlah aku pergi dahulu. Lain kali kita bertemu. Jangan pergi Kiai, tanpa diduga-duga Agung Sedayu berteriak. Dan tiba-tiba saja ia meloncat mendekati orang bertopeng itu. Kenapa? Kiai Gringsing bertanya. Orang yang berkuda itu mungkin alap-alap Jalatunda, jawab Agung Sedayu. Alap-alap Jalatunda? Dari mana kau tahu? Bertanya orang bertopeng itu pula. Ia sedang mengejar kami. Aku dan kakakku, jawab Sedayu. Aku pernah mendengar namanya. Tetapi apakah keberatanmu, desak Kiai Gringsing, kalau alap-alap Jalatunda itu berani mengejar putra Kisadewa, apakah ia sudah gila? Ya, ia mengejar aku dan kakakku yang terluka, jawab Agung Sedayu. Kau dan kakakmu? Siapakah namamu hai anak muda dan siapa nama kakakmu? Sahut Kiai Gringsing, apakah alap-alap Jalatunda itu bernyawa 7 rangkap? Namaku Sedayu, Agung Sedayu dan kakakku bernama Untara, jawab Sedayu yang segera disusulnya dengan terbata-bata, Kiai, tolonglah aku, minta anak muda itu. Kiai Gringsing memandangi Agung Sedayu dengan seksama. Kemudian orang bertopeng itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi sesaat kemudian ia tertawa. Katanya, kau benar-benar tidak mau melibatkan diri dalam perkelahian melawan siapa saja.
Tetapi jangan kau umpankan orang lain. Kalau kau tak mau berkelahi, jangan berkelahi. Aku pun tidak. Tidak Kiai. Aku minta Kiai menolong aku, desak Agung Sedayu ketakutan. Meskipun mula-mula ia agak malu juga, namun kemudian terpaksa ia berkata, aku tidak pernah berkelahi. Aku takut. Orang bertopeng itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya, orang-orang sakti sering berbuat aneh-aneh. Kisadewa juga selalu menghindari perkelahian. Namun ia mempunyai cara yang baik. Caramu itu adalah keterlaluan. Carilah cara lain. Jangan pura-pura takut. Tak akan ada orang percaya, keturunan Kisadewa menjadi ketakutan karena alap-alap Jalatunda. Sedang Kisadewa itu pun tak pernah membiarkan kejahatan berlangsung terus. Kalau ia bertemu alap-alap Jalatunda misalnya, orang itu pasti akan ditaklukkan dan diusahakan untuk meluruskan jalannya. Agung Sedayu sudah tidak mendengar kata-kata itu. Karena derap kuda itu semakin dekat, maka Sedayu pun menjadi bingung. Ketika ia menatap bulak yang panjang dalam keremangan cahaya bulan telah dilihatnya, seekor kuda berpacu ke arahnya. Itulah dia Kiai, berkata Sedayu, tolonglah aku. Bagaimana aku bisa menolongmu? Kau mempunyai kemampuan lebih baik dari aku, jawab Kiai Gringsing. Atau kau ingin mengenali aku dengan melihat caraku berkelahi? Tidak, jawab Sedayu mendesak, aku takut. Angger Sedayu, berkata orang bertopeng itu. Dan tiba-tiba suaranya menjadi bersungguh-sungguh, seandainya kau bertempur melawan alap-alap Jalatunda itu, dan karena tak kau sengaja lawanmu terbunuh, kau tak usah menyesal. Sebab bukan kau sebab dari perkelahian itu. Apabila kau tak membunuhnya, atau memaksanya pergi, kau sendiri pasti akan dibunuhnya. Tetapi Agung Sedayu malahan menjadi bertambah ngeri. Maka jawabnya, aku tidak berani Kiai, aku takut. Kiai Gringsing menggeleng-gelengkan kepalanya kembali. Ditariknya keningnya sehingga topengnya bergerak-gerak. Baiklah, katanya, agaknya kau bercuriga kepadaku dan ingin mengenal aku lewat unsur-unsur gerakku, tetapi apakah kau mampu melawan alap-alap itu? Dan tiba-tiba saja orang yang bertopeng dan berselimut kain Gringsing itu meloncat, ringan sekali, ke atas tanggul parit. Masih terdengar ia berkata, jangan berendam lagi di dalam air Sedayu. Kau akan membeku, namun kemudian orang itu bergumam lirih, yang hanya dapat didengarnya sendiri, tak berhasil. Sementara itu kuda yang berlari kencang-kencang itu pun menjadi semakin dekat. Di atas punggung kuda itu tampak seseorang yang hampir melekatkan tubuhnya pada tubuh kudanya. Dari kejauhan penunggang kuda itu pun telah melihat seekor kuda berhenti di tengah jalan. Karena itu, timbullah pertanyaan di dalam hatinya. Siapakah gerangan orang berkuda itu? Orang yang datang itu benar-benar alap-alap Jalatunda. Anak itu mengumpat tak habis-habisnya ketika ia berhasil menyusul kuda Agung Sedayu, namun tanpa penunggangnya. Setan, dengusnya setelah ia mengetahui kuda itu tak berpenumpang, di mana kau sembunyi kelinci licik, dan karena itu maka segera ia memutar kudanya kembali. Menurut perhitungan alap-alap Jalatunda, Sedayu pasti masih bersembunyi di sekitar jalan yang dilampauinya. Tetapi ketika ia melihat seekor kuda berdiri di jalan itu, maka alap-alap Jalatunda itu menjadi berdebar-debar. Persetan, siapa saja orang itu? Kalau ia berusaha menyembunyikan buruanku, maka orang itulah yang akan aku penggal kepalanya dan aku lemparkan di sekitar sangkal putung. Kuda alap-alap Jalatunda itu pun semakin lama menjadi semakin dekat, dan Agung Sedayu pun menjadi semakin gemetar. Tetapi Kiai Gringsing berdiri saja dengan tenangnya menanti kedatangan alap-alap muda yang garang itu. Aku baru kenal namanya, berkata Kiai Gringsing, kalau aku terbunuh oleh alap-alap Jalatunda, kaulah yang bersalah. Agung Sedayu tidak menjawab, memang ia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Kalau orang bertopeng itu kalah, maka sudah pasti dirinya pun akan mengalami bencana. Karena itu desisnya, jangan Kiai, jangan kalah. Kiai Gringsing tertawa berderai. Benar-benar ia tertawa karena geli. Tak seorang pun yang mau kalah dalam setiap perkelahian. Tetapi tak seorang pun yang pasti bahwa ia tidak akan dikalahkan, betapapun lemah lawannya. Bukankah nasib seseorang tak dapat ditentukan oleh orang itu sendiri, meskipun sudah menjadi kewajiban seseorang untuk berusaha? Agung Sedayu tak sempat menjawab karena alap-alap Jalatunda telah sedemikian dekatnya. Anak muda di atas punggung kuda itu segera menarik kekang kudanya, dan kuda itu berhenti beberapa langkah saja di hadapan kuda Kiai Gringsing.
Di dalam cahaya bulan dilihatnya seorang bertopeng berdiri tegak di atas tanggul parit. Dan tiba-tiba dilihatnya di dalam parit seorang lain berdiri gemetar. "Hah?" teriaknya kegirangan, "Kaukah itu?" Agung Sedayu terbungkam. Namun dadanya melonjak-lonjak. Darahnya serasa mengalir semakin cepat. Alap-alap Jalatunda tertegun. Dipandanginya orang bertopeng itu dari ujung kakinya sampai ke ujung ikat kepalanya. "Apakah kau penari topeng?" Tetapi orang bertopeng itu menjawab, "Tepat. Aku adalah tokoh Panji dalam setiap cerita." Alap-alap itu mencibirkan bibirnya, "Jangan main-main, kau berhadapan dengan alap-alap Jalatunda." "Iya, aku sudah tahu," jawab Kiai Gringsing. Alap-alap Jalatunda mengerutkan keningnya, "Dari mana kau tahu?" "Dari anak muda itu," sahut Kiai Gringsing sambil menunjuk Agung Sedayu. "Apa mukah itu?" bertanya alap-alap Jalatunda pula. "Bukan apa-apa. Aku baru saja bertempur melawan anak itu, dengan perjanjian, siapa yang kalah harus bertempur melawan alap-alap Jalatunda." "Ternyata aku kalah," jawab Kiai Gringsing, "karena itu aku harus bertempur melawan alap-alap Jalatunda." Alap-alap Jalatunda membelalakan matanya. Ditatapnya Kiai Gringsing dengan tajam penuh pertanyaan. Terdengarlah kemudian anak muda itu menggeram, kenapa kau pakai topeng? Sebutkan dirimu, supaya aku dapat mengukur kesaktianmu." "Namaku Kiai Gringsing," jawab orang bertopeng itu. "Aku belum mengenalmu, kenapa kau menghina aku?" bertanya alap-alap Jalatunda. "Aku berkata sebenarnya," jawab Kiai Gringsing. "Kenapa yang kalah yang harus menghadapi alap-alap Jalatunda? Adakah kalian yakin bahwa kalian adalah orang-orang sakti yang tak terkalahkan?" desak alap-alap yang sedang marah itu. "Tidak," sahut Kiai Gringsing. "Aku sama sekali tak berniat untuk bertempur melawanmu, sebab aku baru pernah mendengar namamu. Tetapi ketika aku lewat, anak muda itu mendekam di dalam parit. Dengan serta-merta ia menghentikan aku. Tetapi ia menjadi kecewa setelah ternyata aku bukan yang ditunggunya. Sebab aku bukan alap-alap Jalatunda. Anak muda itu marah kepadaku, dianggapnya aku mengganggu pekerjaannya. Kami bertengkar, dan diambilnya keputusan, kalau aku kalah aku harus menyerahkan alap-alap Jalatunda kepadanya. Hidup atau mati. Tetapi..." "Cukup," bentak alap-alap Jalatunda, "jangan membual." Suaranya keras mengguruh, sehingga Agung Sedayu hampir terjatuh karena terkejut. Namun dalam ketakutannya, timbul pula perasaan yang aneh, ketika ia mendengar cerita Kiai Gringsing tentang dirinya. Kemudian terdengar alap-alap Jalatunda itu meneruskan, "Kau memakai topeng itu bukan karena kebetulan. Apakah maksudmu? Mungkin kau salah seorang yang pernah aku kenal dan mencoba menyembunyikan dirimu. Tetapi itu tak akan berarti. Hidup atau mati aku akan dapat merenggut topeng itu dari wajahmu, dan akan jelas bagiku siapakah kau ini dan apa maksudmu sebenarnya." Kiai Gringsing menggeleng, "Tidak," jawabnya, "tak seorang pun dapat melepas topeng ini, sebab topengku telah melekat pada kulit wajahku." Alap-alap itu menggeram penuh kemarahan. "Bagus. Kalau demikian akan aku kelupas kulit mukamu itu." Meskipun demikian timbul pula pertanyaan di dalam dadanya. Telah dua orang yang menyebut anak itu sebagai orang sakti yang tak perlu melayaninya sendiri. Dari mulut Untara pun ia pernah mendengar hal itu. Tahu, adakah orang bertopeng ini Untara yang sedang menjebaknya? Alap-alap itu menggeleng, "Tak mungkin." Untara terluka, terdengar kemudian jawaban Kiai Gringsing, "Jangan. Jangan kau kelupas kulit mukaku. Wajahku pasti akan menakuti anak-anak kelak." "Jangan banyak bicara," potong alap-alap Jalatunda yang menjadi kian marah, "bersiaplah. Kau atau anak muda itu bagiku sama saka. Satu demi satu kalian akan aku bunuh. Atau kalian berdua sekaligus." Mari, alap-alap itu pun segera bersiap. Agaknya ia mau cepat-cepat selesai sehingga tiba-tiba saja di tangannya tergenggam pedangnya yang putih berkilat-kilat. "Oh," berkata Kiai Gringsing, "baiklah. Karena aku yang harus bertempur maka biarlah aku melayanimu dahulu. Tunggu sebentar, aku mengambil senjataku." Kiai Gringsing tidak menunggu jawaban alap-alap Jalatunda. Dengan enaknya ia berjalan mendekati kudanya. Katanya kemudian, "Apakah kau akan bertempur di atas punggung kuda?" Alap-alap Jalatunda menggeram. Jawabnya, "Aku dapat berkelahi di mana saja. Pilihlah yang kau sukai." "Aku akan bertempur di atas tanah," sahut Kiai Gringsing. Alap-alap Jalatunda tidak berkata-kata lagi.
Segera ia meloncat turun dari kudanya. Agung Sedayu melihat peristiwa-peristiwa itu seperti di dalam mimpi. Ya, hampir semalam penuh ia diganggu oleh mimpi yang dahsyat. Sehingga rasa-rasanya, apa yang terjadi itu pun sebagian dari mimpinya itu. Tetapi apabila ia sadar bahwa ujung pedang alap-alap Jalatunda itu bukan sekadar menakut-nakutinya di dalam mimpi, maka kembali bulu-bulunya meremang, dan tubuhnya yang kuyup itu dibasahi pula oleh keringat dinginnya. Apa yang diambil oleh Kiai Gringsing benar-benar mengejutkan alap-alap Jalatunda. Senjata orang tua itu tidak lebih daripada sebatang cambuk kecil, cambuk kuda. Karena itu alap-alap Jalatunda merasa terhina memaki-maki, setan topengan. Kau sangka luconmu itu baik. Kalau kau terbunuh pada sabetan pedangku yang pertama jangan menyesal. Dan jangan mengharap orang lain dapat menuntut atas setiap pembunuhan yang aku lakukan. Di daerah pertempuran tak pernah ada hukum yang dapat ditegakkan setegak-tegaknya. Kau benar, sahut Kiai Gringsing, hukum di daerah perang seperti Pajang dan Jipang sekarang adalah hukum perang. Tetapi karena yang berperang itu adalah manusia-manusia, seharusnya mereka tidak kehilangan kemanusiaannya. Persetan, bentak alap-alap Jalatunda yang sudah tidak sabar lagi. Dengan satu loncatan yang panjang ia menyerang Kiai Gringsing dengan pedang terjulur. Sedang ujung pedangnya tepat mengarah ke dada orang bertopeng itu. Mampus kau, teriak alap-alap Jalatunda. Tetapi sekali lagi alap-alap Jalatunda terkejut. Kiai Gringsing itu hampir-hampir tak tampak bergerak, namun ujung pedang alap-alap Jalatunda tidak menyentuhnya. Gila, geram alap-alap Jalatunda. Anak muda yang garang itu menjadi semakin marah. Diputarnya pedangnya dan seperti angin prahara ia menyerang lawannya. Ternyata Kiai Gringsing itu benar-benar lincah. Alap-alap Jalatunda itu pun lincah dan tangkas. Namun Kiai Gringsing dapat mengimbanginya, sehingga serangan alap-alap yang garang itu selalu dapat dielakkan. Demikianlah kemudian mereka berdua terlibat dalam perkelahian yang sengit. Mereka berdua bergerak dengan cepatnya melingkar-lingkar. Pedang alap-alap Jalatunda itu segera mengurung lawannya, sehingga seakan-akan Kiai Gringsing tidak diberikan kesempatan untuk bergerak. Namun adalah sangat mengherankan. Alap-alap Jalatunda tak dapat mengerti, setiap sentuhan dengan senjata Kiai Gringsing yang aneh itu, terasa tangannya bergetar. Mula-mula ia menyangka bahwa cambuk kuda itu akan segera putus apabila tersentuh tajam pedangnya. Tetapi ternyata dugaan itu meleset. Cambuk itu benar-benar merupakan senjata yang membingungkan bagi alap-alap yang masih muda itu. Meskipun demikian, alap-alap Jalatunda tidak menjadi cemas. Bahkan ia menjadi semakin marah. Karena itu ia bertempur semakin garang. Demikianlah perkelahian itu berlangsung semakin cepat karena kemarahan alap-alap Jalatunda. Di atas tanah yang becek itu kaki-kaki mereka meloncat-loncat dan air yang kemerah-merahan pun memercik seperti hendak menyingkirkan diri dari injakan kaki mereka yang sedang bertempur. Orang bertopeng itu tiba-tiba menengadahkan wajahnya. Dilihatnya dari lubang topengnya, bulan tua memanjat sampai ke puncak langit. Karena itu tiba-tiba ia pun menjadi gelisah. Bersambung ke bab 4.